Halo guys, welcome back to Koko Sumsu. Jadi, setelah sebelumnya Koko membahas tentang Nyi Blorong yang berasal dari daerah pantai selatan, kali ini Koko akan membahas tentang makhluk halus yang berasal dari daerah Pulau Bali. Nah, makhluk halus yang kali ini memiliki tubuh yang besar dan menyeramkan, memiliki mata yang besar, bergigi taring yang tajam, memiliki tubuh yang berbulu, dan memiliki lidah yang menjulur panjang ke bawah. Apa kalian tahu guys, kira-kira Koko akan membahas tentang makhluk halus apa kali ini? Kali ini Koko akan membahas tentang leak Bali. Nah, mungkin dari kalian guys, kalau kalian berasal dari Bali, kalian pasti sudah tahu tentang leak Bali ya. Jadi, leak atau ilmu pengleakan ini masih sangat dipercayai dan ditakuti oleh sebagian besar masyarakat Bali. Nah, ilmu pengleakan ini sendiri konon masih banyak sekali orang-orang yang melakukan ritual ini di Pulau Bali. Leak ini merupakan penyihir jahat. Leak ini hanya dapat dilihat pada malam hari oleh dukun pemburu leak. Nah, leak ini konon katanya pada siang hari dia akan menjadi manusia biasa. Namun pada saat malam hari ia akan berada di daerah kuburan mencari organ-organ dari dalam tubuh manusia. Nah, organ-organ tersebut dibuat untuk membuat ramuan sihir bagi leak ini. Ramuan sihir ini berguna untuk meningkatkan kemampuan dari leak ini sehingga dia bisa berubah menjadi harimau, kera, babi, serta dia juga bisa berubah menjadi seperti Rangda. Nah, namun selain mencari dari organ-organ dari manusia yang sudah meninggal, nah leak ini juga bisa mencari organ-organ dari manusia yang masih hidup jika diperlukan. Ilmu sihir di Bali dibedakan tingkatan dan jenisnya menurut pengetahuan dan kekuatan dari pemilik ilmu tersebut. Terdapat dua jalur ilmu yang terdapat di Bali. Jalur yang pertama ini merupakan pengiwa. Pengiwa ini sendiri merupakan black magic atau jalur kiri. Sedangkan yang jalur kedua ini merupakan jalur kanan atau yang biasa disebut dengan penengan yang merupakan white magic. Nah, pengiwa sendiri berasal dari kata kiwa atau kiri yang berarti kejahatan, keburukan. Nah, sedangkan penengan sendiri berasal dari kata tengan atau kanan yang berarti kebaikan, kehalusan, dan semua yang berhubungan dengan kebaikan. Nah, konsep ini mengacu pada dua kutub. Nah, kurang lebih mirip seperti antonim atau lawan kata yang disebut-sebut sebagai Rua Bineda. Nah, jadi guys, contohnya ini di kehidupan itu semua halnya pasti memiliki hal-hal yang positif dan negatif. Baik itu lawannya buruk. Nah, misalnya itu laki-laki itu lawannya perempuan, kaya itu lawannya miskin. Sedangkan semua yang hal positif itu lawan katanya adalah negatif. Menurut salah satu spiritualis yang berada di Pulau Bali, ilmu pengleakan ini hanya salah satu dari beberapa ilmu pengiwa. Terdapat 5 cabang ilmu dari pengiwa ini, yakni yang pertama adalah pangasren, yang kedua adalah pangeger, yang ketiga adalah pangasi-asi, yang keempat adalah panangkep, dan yang kelima adalah pengleakan. Nah, menurut dari spiritualis ini, orang yang menguasai dari pangasren ini akan memiliki ketampanan dan kecantikan yang lebih daripada orang pada umumnya. Dari salah satu lontar yang berada di Bali, dikatakan bahwa ilmu pengiwa ini harus selalu dirahasiakan. Koko sendiri nggak tahu apa itu lontar. Jadi setelah Koko searching-searching, ternyata lontar itu adalah salah satu produk dari Bali yang sudah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya dunia. Lontar ini berisi potret dan memberikan cerminan kehidupan yang dapat dijadikan smerti atau implementasi dari kehidupan yang untuk menunjukkan itu perilaku yang buruk atau perilaku yang baik, sehingga dapat menentukan mana perilaku yang seharusnya boleh dilakukan dan seharusnya tidak untuk dilakukan. Nah guys, buat kalian belum tahu bentuk dari lontar ini, Koko taruh di sini ya guys gambarnya. Nah, nama lontar ini sendiri berasal dari bahan yang digunakan untuk membuat media untuk penulisan lontar ini yang ditulis di atas daun lontar. Karena ditulis di atas daun lontar, sehingga penulisan manuskrip ini dinamakan dengan lontar. Jadi guys, balik lagi ke topik utama tadi. Nah, tadi kan dikatakan di lontar itu kalau orang yang menguasai pengiwa ini harus selalu dirahasiakan. Nah, karena dipercaya jika ilmu pengiwa ini dapat selalu dirahasiakan dalam 100 kelahiran atau reinkarnasi, nah maka orang tersebut akan mencapai kebebasan tertinggi. Namun jika kita mengambil dari sisi kiri ke kanan atau mengambil sisi terburuknya dari hal tersebut, jika orang ini gagal merahasiakan dari ilmu pengiwa ini, maka dia akan mendapat kehinaan dan disorot oleh masyarakat seumur hidup. Serta pada saat meninggal, dia akan masuk ke dalam neraka Tamra Gomuka.
atau neraka bagi orang-orang yang berbuat jahat di Pulau Bali. Nah, yang merupakan orang-orang yang dihukum di dalam bejana besar berisi air mendidih yang diisi oleh orang-orang yang jahat pada masa hidupnya. Kehadiran jalur kiri atau jalur nafsu untuk mencapai kesempurnaan adalah tradisi dari tantrisme yang dulunya pernah hidup atau bahkan sampai sekarang masih hidup di Jawa. Nah, ilmu pengiwa dan penengan tadi ini tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Namun sudah menjadi rahasia umum jika para dukun yang mempelajari penengan ini sebelumnya itu banyak sekali yang mempelajari pengiwa terlebih dahulu atau ilmu hitam ini. Nah, ilmu pengiwa ini tidak selalu buruk. Terkadang ilmu pengiwa ini juga dapat digunakan untuk menolong orang lain. Ilmu pengiwa ini dapat digunakan untuk menolong orang lain pada saat orang lain tersebut diserang menggunakan ilmu pengiwa. Nah, pada saat ingin menggunakan ilmu penengan, terkadang ilmu penengan ini tidak mampu untuk menyembuhkan serangan dari ilmu pengiwa tersebut, sehingga dibutuhkan juga ilmu pengiwa untuk menetralisir serangan dari orang tersebut. Nah, kurang lebih konsepnya itu kayak matematika, guys. Jika negatif ketemu negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Nah, kurang lebih seperti itulah, guys. Jadi ilmu pengiwa harus diserang menggunakan ilmu pengiwa juga, sehingga ilmu tersebut akan lenyap dan tidak jadi menyerang orang tersebut. Nah, jadi pada tingkatan tertentu, ilmu pengiwa ini juga terkadang menjadi bagian dari ilmu penengan. Leak kerap diidentikan dengan penganut jalur kiri atau pengiwa yang memiliki wajah yang menyeramkan. Leak dapat mencari wanita hamil lalu menghisap darah dari bayi yang berada di kandungannya yang masih muda. Nah, lalu di Bali sendiri terdapat 3 leak yang paling terkenal. 2 di antaranya itu adalah perempuan dan 1 leak yang lagi merupakan seorang laki-laki. Leak ini sendiri mencari embrio segar dari wanita yang digunakan untuknya bertahan hidup. Tadi kan sebelumnya Koko sudah jelaskan bahwa leak ini mencari organ-organ dari manusia yang sudah meninggal. Terkadang dia juga mencari organ dari orang yang masih hidup. Nah, itu tujuannya untuk membuat ramuan sihir untuk meningkatkan kemampuannya. Sedangkan untuk bertahan hidup sebagai makanannya, leak ini harus mencari embrio segar dari wanita yang masih hamil. Terkadang leak ini juga bisa berubah menjadi bola api, sedangkan wujudnya yang sebenarnya itu memiliki lidah yang panjang dan memiliki gigi taring yang tajam. Beberapa orang mengatakan bahwa sihir leak Bali ini hanya dapat ditemukan di Pulau Bali, sedangkan di pulau-pulau lainnya tidak dapat ditemukan leak. Beberapa tempat di Bali seperti Sanur, Suwung, Sabah, Nusa Penida dipercaya jika memiliki kekuatan leak yang paling ampuh di Bali. Namun hingga sampai saat ini tidak didapatkan keterangan yang jelas mengenai leak-leak tersebut, karena mereka itu tidak terdiri dari komunitas-komunitas yang menjadi suatu persatuan, melainkan mereka itu lebih ke individualis antara satu dengan yang lain. Nah, tapi terkadang ditemukan jika leak ini berkumpul dengan leak-leak yang lainnya. Nah, leak-leak berkumpul ini bukan untuk membuat persatuan, tapi hanya untuk menguji kesaktian antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka akan menguji siapa yang lebih sakti antara leak yang satu dengan leak yang lainnya. Pertempuran antara leak ini juga dapat terjadi jika ada korban yang ingin diserang oleh leak ini. Nah, namun korban ini tahu jika dia akan diserang, dia meminta bantuan kepada leak yang lainnya untuk menolongnya. Sehingga kedua leak ini akan bertarung. Leak yang ini kan ingin menyerang orang ini, sedangkan leak yang ini ingin melindungi orang tersebut. Tampaknya juga ada rasa segan antara penganut dari ilmu leak ini. Nah, orang-orang yang berada di Bali daratan menganggap orang-orang dari Nusa Penida memiliki kekuatan leak yang lebih ampuh. Orang Nusa Penida ini berada di daerah Pulau Selatan yang berada di Bali. Sedangkan orang-orang yang berada di Nusa Penida menganggap bahwa orang-orang yang berada di daratan, khususnya daerah Bangli, memiliki kekuatan leak yang lebih ampuh daripada orang-orang yang berada di Nusa Penida. Pertempuran antara kedua leak ini terkadang juga dapat disaksikan oleh manusia. Ada seseorang bapak-bapak yang bernama Made Artadi mengaku bahwa dia pernah melihat 2 bola api yang saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya di langit Bali. Yang satu bola apinya ini berwarna merah, sedangkan bola api yang satu lagi berwarna kuning saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya di Pantai Padanggalak, Sanur pada tahun 1987. Lalu guys, ada juga kesaksian lainnya yang menyatakan bahwa mereka melihat 2 bola api yang saling berkejaran satu dengan yang lainnya di atas pepohonan. Nah, kesaksian ini disaksikan oleh Ketut Prasetya dan Komang Jepri pada tahun 1990 di Karangasem. Salah satu pertempuran yang paling sering disebut-sebutkan oleh para spiritualis dari Pulau Bali adalah pertempuran antara 2 peleak sakti. Yang pertama ini merupakan Ratu Leak yang berasal dari daerah Sanur, sedangkan yang kedua ini adalah peleak sakti yang berasal dari Kramas Gianyar. Lalu pada saat 2 bola api ini berbenturan antara satu dengan yang lain, bola api ini menghasilkan ledakan yang terjadi pada tahun 1988.
Lalu pertarungan ini pun dimenangkan oleh pelayak sakti yang berasal dari Keramasan Gianyar pada tahun 1988 ini. Nah, sedangkan pada saat itu feel dari daerah Sanur ini tentang kesaktian layaknya sedikit menurun. Mirip kayak sekolahan guys, ternyata layak ini dibedakan menjadi berbagai macam tingkatan yang dibedakan atas kemampuannya untuk berubah wujud dan kemampuannya untuk menyebarkan penyakit atau guna-guna bagi orang lain. Layak yang memiliki tingkatan yang rendah biasanya dapat berubah wujud menjadi satwa-satwa yang berwarna putih. Nah, hewan yang hasil perubahan ini biasa dinamai dengan kadaden. Nah, tingkatan pada perubahan satwa ini biasa dinamai dengan pamuronan atau yang berasal dari kata buron atau hewan. Pada tingkatan bawah ini juga selain bisa berubah menjadi satwa, dia juga bisa mengirimkan penyakit-penyakit atau guna-guna kepada orang lain. Nah, orang-orang lain ini merupakan hanya orang-orang terdekat yang berada di sekitarnya, seperti keluarga atau tetangganya. Pada layak tingkat rendah, untuk menglayak dibutuhkan sabuk berupa ikat pinggang yang terbuat dari kain putih atau kain poleng. Buat kalian yang pernah ke Bali, pasti kalian tahu guys, kainnya kurang lebih seperti ini. Diberi rerajahan dan dimantrai, lalu pada bagian dalamnya itu dimasukkan logam tipis yang berukuran seruas kuku jari anak-anak. Nah, lalu digurat-gurati dengan huruf-huruf sakti. Nah, logam-logam ini bisa terbuat dari perak, emas, atau tembaga. Nah, ada dukun-dukun sakti yang menjual sabu-sabu seperti ini yang bisa berubah menjadi monyet. Biasanya harga itu sekitar 40.000. Pada tingkatan layak yang lebih tinggi lagi itu penestian atau pendestian. Nah, dukun-dukun itu dapat menyerang orang dari jarak jauh, mirip seperti santet atau voodoo. Lalu orang tersebut akan sakit atau langsung mati seketika. Layak tingkat tinggi dapat berubah menjadi Garuda atau Rangda. Nah, konon katanya layak tingkat tinggi ini juga dapat menghilang. Mereka dapat meninggalkan badannya sehingga hanya membawa kepala dan isi perutnya saja kemana-mana. Nah, kalau orang yang melihat layak ini dengan kepala dan isi perut saja, jika orang tersebut menusuknya dari leher, dari bawah lalu ditarik ke atas, nah dipercaya bahwa layak ini tidak dapat menyatu kembali dengan badannya. Dan juga jika layak ini terpisah dari kepalanya dalam jangka waktu tertentu, layak ini akan mati dalam seketika. Dan juga dalam Lontar Durganing Purwa dikatakan bahwa layak ini terdiri dari 35 jenis layak. Konon katanya sekitar beberapa tahun yang lalu di Kediri, Tabanan. Nah, Kediri yang kali ini bukan kerajaan Kediri guys, melainkan daerah Kediri. Nah, terdapat sepasang suami istri yang bercerai karena istrinya dituduh ngelayak. Karena pada saat malam hari itu, suaminya melihat istrinya sedang berada di dalam rumah tanpa kepala. Mungkin saja sang istri ini sedang berjalan-jalan keluar menghidup udara segar hanya dengan kepala dan jeroan isi dalam perutnya saja. Nah, sehingga suami tersebut ketakutan sekali dengan istrinya. Keesokan harinya dia langsung meminta cerai kepada istrinya. Kalau kalian guys, gimana kalau pasangan kalian ternyata adalah seorang leak dan kalian melihat tubuhnya saja tanpa kepalanya? Apakah kalian akan ketakutan juga guys? Jadi guys, kesimpulannya jangan coba-coba ya guys untuk mempelajari ilmu hitam ini. Tapi kalau kalian ternyata sudah mempelajarinya, itu bukan masalah yang terlalu besar sebenarnya. Kalau kalian menggunakan ilmu itu hanya untuk perlindungan diri atau untuk menolong orang lain. Tapi jujurlah kepada pasangan kalian jika kalian memiliki ilmu tersebut. Sehingga tidak terjadi perceraian seperti kedua pasang suami istri yang tadi ya guys. Sekianlah guys video dari Koko kali ini. Gimana guys pendapat kalian mengenai video kali ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Serta kalau kalian penasaran dengan makhluk-makhluk halus lainnya yang ingin Koko bahas di video-video berikutnya, kalian boleh juga tulis di kolom komentar di bawah ya. Serta kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh tekan tombol like dan share ke teman-teman kamu. Serta kalau kalian ingin mendukung terus channel ini, kalian boleh tekan tombol subscribe di bawah. Serta tekan tombol lonceng notifikasi di sebelahnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and drink your Koko.